Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Giradita Ferdana dengan NIM 1181924 akan menyampaikan sebuah review tentang buku yaitu Becoming a Strategic Leadership. Di mana tersebut untuk memenuhi nilai dari ujian akhir semester Manajemen Strategi tahun 2022. Baiklah, masuk ke dalam bahasan pertama di bab pertama, yaitu apa itu strategic leadership. Strategic leadership atau kepemimpinan strategis ini adalah jenis kepemimpinan di mana para pemimpin mengetahui orang-orang di sekitar mereka untuk merangkul visi kolektif untuk mencapai keberhasilan di dalam organisasi. Para pemimpin ini harus dapat bekerja dengan percaya diri dalam situasi yang ambigu, mendekati mereka dengan kreativitas, memiliki visi dan fokus pada kesuksesan jangka panjang, serta memberikan tim mereka ke arah dan kolaborasi yang jelas untuk bekerja sama menuju tujuan bersama. Pemimpin strategis ini memiliki kemampuan unik untuk menemukan strategi dan mendorong dan menemukan metodologi terbaik untuk membantu organisasi mereka harus tetap kompetitif secara berkelanjutan di pasar. Keberlanjutan membutuhkan adaptasi, apakah itu teknologi yang tersedia, iklim yang berubah, ekonomi yang berfluktuatif, atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi dan organisasi tanpa pemimpin ini, resikonya adalah gagal dalam menghadapi faktor-faktor tersebut seperti teknologi, iklim, ekonomi, dan lain sebagainya. Agar organisasi ini tetap relevan dalam dunia yang terus berubah atau fluktuatif ini, pemimpin tersebut harus memiliki kemampuan yang unik dan efisien menggunakan sumber daya yang tersedia dan untuk menyediakan layanan dan menciptakan strategi yang akan memungkinkan organisasi itu akan maju dan sukses. Berikut adalah saya akan jelaskan tentang keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang strategic leadership. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, mendengarkan secara aktif. Sebagian besar komunikasi yang efektif mencakup secara aktif mendengarkan kontribusi orang lain dalam percakapan. Mendengarkan secara aktif akan memungkinkan kita untuk menerima masukan dari sebuah tim atau organisasi dan membuat anggota tim ini akan percaya diri tentang arti sebuah kolaborasi. Kemudian banyak orang yang berpikir bahwa mereka pandai untuk mendengarkan, kebanyakan menemukan bahwa mereka sering hanya menunggu untuk dapat respons. Tapi mendengarkan secara aktif akan membutuhkan perhatian penuh kita terhadap pembicara, sehingga kita dapat mencerna kata-kata mereka dengan cermat sebelum direspons. Para ahli juga menyarankan untuk membuat catatan singkat atau sebuah notes apabila kita sedang memiliki pikiran yang genting selama percakapan, sehingga membuat kita tetap fokus. Kemudian selanjutnya adalah hal yang harus dimiliki seorang strategic leadership adalah kolaborasi. Mendekati kepemimpinan secara kolaboratif akan memberikan transparansi yang dihargai oleh tim kita di dalam diri seorang pemimpin khususnya. Mempercayai sebuah tim yang kita bangun itu dapat mendukung pendekatan secara terbuka terhadap komunikasi, sehingga apa yang kita komunikasikan akan disambut dengan baik dan dihargai oleh anggota-anggota tim. Nah, inilah yang disebut sebagai kesuksesan dalam organisasi, yaitu dapat membangun sebuah kolaborasi yang baik. Kemudian hal yang kedua yang harus dimiliki adalah keterampilan dalam komunikasi. Memiliki sebuah visi dalam perusahaan itu apabila kita tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik, secara efektif terhadap tim kita,
maka akan berujung sia-sia saja. Kemampuan untuk secara jelas dapat mengartikulasikan secara spesifik terhadap visi kita, ini bertujuan untuk membantu tim dalam memahami pemahaman tunggal tentang strategi, dan dengan demikian menyatukan upaya individu tim untuk berhasil melaksanakan rencana tersebut. Pemimpin yang sukses akan membuat diri mereka dapat diakses oleh tim setiap saat untuk menanggapi pertanyaan atau mendengarkan sebuah kekhawatiran atau ide dari anggota timnya. Selanjutnya harus dimiliki oleh sebuah pemimpin itu apa sih? Selanjutnya adalah dedikasi. Mengekspresikan antusiasme yang tulus untuk apa yang harus kita lakukan akan mendorong tim untuk mencapai komitmen yang kita buat. Sebagai kontributor yang menonjol pada ciri-ciri pemimpin strategis, kemudian dedikasi yang membantu akan memberi kita dorongan agar menindaklanjuti dan memberi contoh tentang apa yang ingin kita lihat dalam anggota tim kita. Hal tersebut dinyatakan dalam kesediaan kita untuk menjadi bagian dari tim, bekerja sama orang-orang yang kita pimpin, dan bekerja sama dengan kerasnya tujuan kita untuk melangkah lebih lanjut. Selanjutnya adalah diplomasi. Menyeimbangkan kejujuran dan kebijaksanaan adalah keterampilan yang diperoleh yang digunakan para pemimpin untuk menjaga lingkungannya tetap hormat dan kolaboratif antara semua anggota tim serta departemen lain di publik. Sementara beragam perspektif atau sudut pandang mengarah pada inovasi yang terbaik. Akan ada ketidakpastian di sepanjang jalan. Diplomasi memasangkan keterampilan negosiasi dan empati untuk kita dapat mendekati semua jenis konflik dengan menahan diri dan tidak memihak untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua orang. Selanjutnya adalah empati. Mengambil perspektif orang lain ini penting untuk mencapai solusi yang realistis serta membangun kepercayaan dalam tim kita. Dalam sudut pandang praktis, empati dapat menjadi sebuah katalis untuk keberhasilan pelaksanaan strategi dalam perusahaan atau organisasi atau sesuatu yang kita pimpin. Kemudian adalah sikap kerendahan hati. Nah, meskipun dalam penerapannya kerendahan hati ini berlawanan dengan intuisi atau perasaan, seorang pemimpin itu harus kenyataannya seorang pemimpin itu harus memiliki sikap yang rendah hati, kemudian dapat memberikan penghargaan dan mendapatkan rasa hormat dari tim serta kolega mereka. Para pemimpin ini mengakui bahwa kemanusiaan dengan semua ketidaksempurnaan yang menyertainya dan mengakui bahwa mereka mungkin bukan orang terpintar di ruangan itu. Tetapi meski demikian, ego mereka tetap terkendali untuk memfasilitasi lingkungan kolaboratif dan inovatif. Selanjutnya adalah inovasi, di mana dalam melihat pekerjaan, kita akan melalui lensa baru setiap hari untuk mendorong sebuah kreativitas yang diperlukan untuk membangun sebuah inovasi. Meskipun penting untuk tetap realistis dalam harapan, kemampuan kita dalam memotivasi tim untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah dan berpikir kreatif akan memungkinkan mereka untuk membangun sudut pandang yang berbeda dalam membentukkan ide-ide terbaik. Selanjutnya adalah integritas, di mana integritas merupakan hal yang harus kita jaga untuk mendorong keutuhan dan mempengaruhi orang-orang yang kita pimpin untuk dapat bersikap jujur dan merangkul setiap kesuksesan serta kegagalan sebagai bagian dari proses menciptakan sesuatu yang hebat. Integritas kita sebagai seorang pemimpin juga akan menumbuhkan kepercayaan tim yang kita pimpin serta orang lain yang ada di luar tim kita. Selanjutnya adalah sikap optimisme dalam sebuah pemimpin yang strategis. Tetap optimis sangat penting untuk memastikan bahwa kita dapat mempertahankan sikap yang positif. Apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau rencana menjadi serba salah karena alasan apapun? Memimpin dengan memberi contoh, membantu kita akan dapat memberikan dorongan kepada tim yang kita pimpin.
untuk terus berhasil dalam setiap langkah yang ditentukan bersama dan mencapai tujuan bersama. Nah, hal-hal itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, terutama seorang pemimpin yang strategis. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menjadi pemimpin yang strategis? Yang pertama adalah delegasi. Strategic leadership tidak takut untuk memberikan otonomi kepada anggota tim mereka agar anggota tim dapat mengembangkan keterampilan yang mereka punya. Faktanya, para pemimpin terbaik mendistribusikan tanggung jawab dengan cara yang memberdayakan karyawan untuk belajar mengambil resiko yang diperhitungkan saat membuat keputusan. Nah, hal ini membantu meningkatkan kepercayaan diri dan mempertajam keterampilan karyawan serta memfasilitasi keberhasilan organisasi secara keseluruhan dalam jangka panjang dengan mengajar orang lain untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah dan membuat keputusan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh situasi yang unik. Selanjutnya adalah dapat merangkul transparansi. Para strategic leadership ini harus tahu bahwa berbagai informasi yang sangat penting untuk menciptakan peluang itu membutuhkan sebuah pengembangan. Izin akses ke informasi yang relevan dapat membantu para pemimpin masa depan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan yang dapat membuat ide-ide lebih baik dan meningkatkan praktik dalam perusahaan. Selanjutnya adalah mendorong berbagai cara komunikasi dan inovasi. Salah satu keterampilan kunci untuk kepemimpinan strategis atau strategic leadership ini adalah dapat menemukan cara untuk mempresentasikan ide sehingga setiap orang sepenuhnya memahami dan memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik dan kontribusi tambahan. Sehingga kesimpulan yang kita raih, yang kita dapati dari bahasan yaitu pengertian dari strategic leadership ini. Jadi intinya, memiliki sifat kepemimpinan yang baik bukanlah bakat dari lahir. Keterampilan ini, keterampilan untuk memimpin sebuah tim atau sebuah organisasi ini bisa diasah dengan mudah dengan memimpin suatu tim dan menjaga kerjasama antar individu agar seluruh rencana yang kita buat ini dapat berjalan dengan optimal. Jika kita menjadi seorang pemilik bisnis yang sedang mencari solusi pembukuan terbaik, maka kita bisa mencoba menggunakan hal-hal atau metode baru yang dapat merealisasikan solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah tentang bahasan atau bab mengenai pemikiran yang strategis atau strategic thinking. Strategic thinking atau pemikiran strategis adalah sebuah proses pemikiran yang sengaja dan rasional yang berfokus pada analisis faktor dan variabel penting yang akan mempengaruhi keberhasilan jangka panjang, baik dari bisnis atau organisasi besar, organisasi kecil, atau sebuah tim, maupun individu. Pemikiran strategis ini mencakup antisipasi dengan hati-hati dan sengaja terhadap ancaman dan kerentanan yang harus diwaspadai dan peluang untuk dikejar. Pada akhirnya, pemikiran dan analisis strategis ini mengarah pada serangkaian tujuan, rencana, dan ide-ide baru yang jelas yang diperlakukan untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang kompetitif dan berubah-ubah. Pemikiran semacam ini harus memperhitungkan realitas ekonomi, kekuatan pasar, dan sumber daya yang tersedia. Nah, selanjutnya, mengapa berpikir strategis itu penting? Lanskap kompetitif dapat berubah dengan cepat untuk organisasi manapun. Tren baru mungkin muncul dengan cepat dan mengharuskan kita sebagai pemimpin strategi untuk memanfaatkan hal yang tertinggal tersebut. Dengan memasukkan pemikiran strategis sehari-hari dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dalam setiap hari, akan
membuat kita sebagai membuat kita sebagai pemimpin itu akan lebih terampil dalam mengantisipasi, meramalkan, dan memanfaatkan sebuah peluang. Pada tingkat individu, berpikir secara strategis ini mungkin akan memberikan kita sebuah kontribusi yang lebih besar dalam peran kita, kemudian menjadi lebih penting dalam kita menjalankan sebuah organisasi. Selanjutnya, apakah pemikiran strategis ini penting dalam sebuah bisnis? Selama proses perencanaan strategis tahunan, khususnya pada organisasi, para pemimpin ini seringkali mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis data yang dia buat dan ide eksternal internal untuk mengembangkan maksud strategisnya untuk membangun sebuah narasi. Sebuah dokumen akan memandu perusahaan ke masa depan untuk jangka waktu tertentu. Para pemimpin kemudian memilih dan merencanakan tindakan spesifik yang akan menyelesaikan inisiatif strategis. Bisnis juga perlu menjadwalkan waktu untuk pemikiran dan tinjauan strategis sepanjang tahunnya. Sebuah tim ini harus memiliki pemimpin yang secara berkala memeriksa inisiatif strategis untuk memastikan pelaksanaan dari tujuan tersebut berlangsung secara efektif dan efisien, meninjau dan memetakan upaya di seluruh organisasi. Nah, selanjutnya adalah apa sih pemikiran strategis dalam sebuah kepemimpinan? Para pemimpin bisnis dan stakeholder menggunakan pemikiran dan analisis strategis untuk memutuskan bauran produk apa yang akan mereka tawarkan. Lanskap kompetitif apa yang untuk bersaing atau tidak bersaing, dan seberapa besarnya terbatasnya sumber daya yang akan dialokasikan sepanjang waktu, karyawan dan modal. Mereka harus memutuskan bahwa struktur terbaik mendaftarkan orang lain untuk mencapai tujuan penting dan untuk menghindari menempatkan sumber daya pada risiko kerugian yang tidak perlu. Selanjutnya adalah komponen-komponen dari pemikiran yang strategis. Jika kita sedang menjalankan atau mengerjakan sebuah strategi perusahaan, maka kita harus terlibat dalam analisis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan memimpin melalui perubahan. Atau dengan kata lain adalah kita harus menjadi agent of change. Dan saat kita membuat sebuah arah atau dalam rangka membuat rencana strategis dalam perusahaan, maka yang perlu dianalisis adalah yang pertama, peluang dan kerentanan sebuah bisnis yang dijalankan. Kemudian, apakah sebuah bisnis tersebut layak terhadap setiap ide atau resiko yang akan timbul di kemudian hari. Kemudian kita harus memperhitungkan biaya yang terkait dalam setiap gerakan yang kita pertimbangkan. Kemudian kemungkinan berbagai cara yang efektif. Lalu metode untuk penyelesaian tujuan dengan rencana keseluruhan. Selanjutnya adalah dampaknya atau pengaruh bagi pesaing, supplier, customer, dan mungkin kompetitor baru yang ada pada rencana strategis kita. Saat kita menemukan hambatan selama proses perencanaan strategis, maka kita sebagai pemimpin itu harus memiliki metode untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, cara yang dilakukan adalah yang pertama, mengumpulkan informasi yang relevan tentang sebuah masalah yang dihadapi. Kemudian mendefinisikan masalah dengan jelas dan sudut pandang yang strategis. Kemudian kita melakukan brainstorming terhadap solusi yang mungkin, lalu membayangkan tantangan lebih lanjut dan bagaimana sih cara mengatasinya. Kemudian yang terakhir adalah kita harus dapat mendelegasikan tugas dari berbagai bagian dan dari strategi ini kepada rekan-rekan kunci. Pemikiran strategis membutuhkan kelincahan dan ketegasan dalam memilih rencana dan berpegang teguh pada itu. Namun, kita harus waspadai terhadap peluang baru yang lebih menjanjikan. Nah, hal ini adalah tindakan penyeimbang antara konsistensi dan fleksibilitas. Maka dari itu, kita sebagai pemimpin dan
tim yang kita pimpin ini harus memiliki sesuatu. Yang pertama, kita harus memastikan keputusan itu dapat diinformasikan dengan baik oleh penelitian secara menyeluruh. Kemudian, kita harus dapat memilih tujuan dan metrik yang menyertainya. Kemudian adalah kita harus dapat memprioritaskan sebuah tujuan agar setiap langkah yang kita bangun ini dapat terrealisasi dan berdampak pada tujuan jangka panjang. Lalu, mengikuti proses pengambilan keputusan secara standar dan membangun konsensus bila perlu. Selanjutnya, perencanaan strategis ini, kita ini perlu mengkomunikasikan ide kepada staf dan mengumpulkan umpan balik atau feedback dari yang mendengarkan kita selama kita merencanakan sebuah strategi. Kemudian kita akan menggunakan saluran yang efektif untuk mengkomunikasikan visi yang menarik tentang rencana yang telah diselesaikan kepada mereka untuk dapat fokus pada kontribusi mereka terhadap rencana tersebut. Selanjutnya adalah cara untuk meningkatkan keterampilan berpikir strategis atau strategic thinking. Yang pertama, kita harus dapat menyisihkan waktu untuk merenungkan dan merencanakan masa depan, mengidentifikasi tren apa sih yang sedang tren apa yang sedang populer, kemudian memprioritaskan tugas, dan menentukan di mana kita harus mengalokasikan sumber daya. Yang kedua, temuan bias ini seringkali temuan yang bias ini seringkali dapat membuat kita untuk menemukan ide supaya kita dapat menemukan ide yang lebih jernih tentang strategi yang akan kita bangun. Yang ketiga, mendengarkan pakar materi pembelajaran dan pemimpin opini di organisasi kita untuk mendapatkan informasi yang berkualitas. Yang keempat, kita harus bisa belajar untuk mengajukan pertanyaan yang baik, untuk mengungkap opsi dan rencana yang lebih baik. Contohnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Dan yang kelima, kita harus dapat mengeksplor semua konsekuensi dari berbagai strategi dan arah. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mengajarkan atau mendedikasikan pemikiran strategis ke dalam sebuah tim. Menghadiri lokakarya yang berkualitas adalah cara cepat untuk meningkatkan keterampilan berpikir strategi dan membantu karyawan kita untuk mengembangkannya melalui latihan berpikir strategis. Daripada hanya membahas keterampilan, tujuan pengajaran seharusnya membantu kita dengan segera untuk menerapkan pemikiran strategis pada peran pekerjaan unik yang kita lakukan. Selanjutnya adalah pemikiran strategis paling baik diajarkan ketika lokakarya dipimpin oleh fasilitator yang berpengalaman. Hal tersebut memiliki beberapa inti. Yang pertama adalah identifikasi tujuan pembelajaran dan hasil yang diinginkan. Kemudian kita menyertakan materi prabaca dan artikel klasik dan kontemporer bagi strategi. Kemudian kesempatan untuk meninjau, mendiskusikan, dan mengklarifikasi praktek terbaik kerangka kerja, serta alat konsep yang dapat ditindaklanjuti. Seperti halnya keterampilan apapun, kita akan meningkatkan strategic thinking atau pemikiran strategis ke dalam hidup kita. Semakin sering kita mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka semakin banyak pula pengalaman yang akan kita dapatkan dan kita raih. Nah, hal ini akan sepadan dengan waktu dan usaha, kemudian pemikiran strategis, membedakan bisnis dan pekerja biasa sehari-hari yang dapat menghasilkan sesuatu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai review tentang Becoming a Strategic Leadership, dan saya mereview bab 1 dan bab 2.
Adapun bab satunya adalah pengertian dari strategic leadership, dan bab 2-nya adalah strategic thinking. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.